Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeniarta, NIM 0306 Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya. Di sini saya mengambil judul Pengaruh Model Pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa. Kelas 5, Miss Alwaslia Griahan. Nah, di sini kita akan membahas bab 1. Bab 1 ini berisi pendahuluan, yaitu di dalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pendidikan pada saat ini belum berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, di sekolah, siswa kurang berminat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran IPS karena materi IPS kelas 5 sangat padat. Yang ketiga, siswa juga mudah melupakan pembelajaran yang disampaikan di sekolah. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hasil belajar. Yang keempat, guru tidak menggunakan model pembelajaran yang bervariatif dan media yang mendukung materi pembelajaran. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, di sini saya menarik rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan? Dan yang kedua adalah, berapakah besar pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS kelas 5 Miss Alwaslia Griahan? Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi terhadap hasil belajar IPS. Selanjutnya, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian saya ini yang pertama, bagi seorang pembaca dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Bagi guru, dapat meningkatkan pemahaman siswa dan mampu meningkatkan hasil belajar. Bagi siswa, melatih siswa untuk bekerja sama melalui diskusi dengan teman sebaya dan saling berbagi informasi materi. Dan bagi sekolah bisa mengembangkan serta meningkatkan kreativitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama yaitu model pembelajaran bersifat teacher center. Yang kedua, kurangnya penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah hasil belajar IPS siswa tergolong rendah. Nah, di bab 3 ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya lakukan. Nah, pada penelitian ini saya mengambil lokasi penelitian yaitu di Miss Alwaslia Griahan dengan populasi berjumlah 36 orang dengan sampel siswa kelas 5A berjumlah 18 orang dan siswa kelas 5B berjumlah 18 orang. Nah, di sini juga tertera definisi operasional, di mana saya sudah menjelaskan definisi operasional ini di bab 2 tadi. Selanjutnya itu ada instrumen penelitian data atau instrumen pengumpulan data. Yang pertama yang dilakukan adalah uji validitas. Yang kedua dengan rumus yang sama. Dan yang ketiga adalah uji reliabilitas. Nah, alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya lakukan yang pertama itu menentukan nilai rata-rata dan simpangan baku dengan rumus yang udah tertera ya. Yang kedua itu dengan melakukan uji normalitas dengan menggunakan rumus uji C kuadrat dengan rumus yang sudah tertera juga. Yang ketiga itu melakukan uji homogenitas dengan menggunakan rumus Fisher. Dan yang keempat melakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus uji T satu pihak. Oke, selanjutnya ada bab 4, penyajian data dan analisis data. Nah, penyajian dan analisis data ini pada bab ini data yang berkaitan dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS kelas 5 Miss Alwaslia Griahan dengan jumlah sampel yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 36 siswa. Nah, di sini membahas tentang dua, yaitu adakah pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan, dan seberapa besar pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan. Nah, penelitian ini
Penelitian ini dimulai dari observasi awal yang dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020 dengan melihat permasalahan yang ada di kelas 5A dan 5B. Data yang disajikan peneliti terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya, kelompok eksperimen menggunakan model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2020. Dan kelompok kontrol yang dilakukan pembelajaran biasa dan dilakukan oleh penelitian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat oleh guru kelas. Pembelajaran ini dilakukan pada tanggal 12 Mei 2020. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara pemberian post-test pada kelompok eksperimen pada tanggal 14 Mei 2020 dan pada kelompok kontrol pada tanggal 15 Mei 2020. Selanjutnya, penyajian data yang diperoleh dari hasil tes berupa post-test setelah diberi perlakuan. Nah, post-test ini diberikan kepada siswa kelas 5 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol di Miss Alwaslia Griahan. Sebelum tes diberikan kepada kedua kelompok tersebut, tes ini divalidasi terlebih dahulu oleh para ahli. Nah, ini berfungsi sebagai menentukan valid atau reliable-nya soal tes. Pelaksanaan uji soal pada tanggal 27 April 2020 di Miss Alwaslia Griahan. Adapun penilaian validasi dari para ahli adalah dapat digunakan dengan sedikit revisi dan hasil validasi soal yang telah diujikan dari 20 soal, terdapat 17 soal yang valid dan reliable. Di sini saya melakukan uji normalitas. Nah, uji normalitas ini dilakukan terhadap hasil belajar menggunakan model pembelajaran Take and Give terhadap hasil belajar siswa menggunakan uji C kuadrat atau X kuadrat pada taraf signifikan untuk kepentingan uji C kuadrat atau X kuadrat. Nah, hasil dari uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel 4.1, yaitu perhitungan uji normalitas kelompok eksperimen. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.2. Nah, dapat dilihat pada tabel 4.2 hasil perhitungan uji normalitas kelompok kontrol dengan hasil perhitungan dari kedua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, didapatkan bahwa data kelompok eksperimen memiliki distribusi normal karena harga C kuadrat min 19,6 lebih kecil dari 12,59, sedangkan data kelompok kontrol dengan harga C kuadrat min 39,44 lebih kecil dari 12 homogenitas. Selanjutnya ada uji homogenitas. Uji homogenitas varian dilakukan terhadap dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Uji dilakukan dengan uji ANOVA dari dua kelompok variabel pengujian. HA jika F hitung sama dengan F tabel berarti 0,70, F tabel sama dengan 2,29, maka HA diterima dan HO ditolak. Hal ini menggambarkan bahwa hasil belajar kognitif siswa berasal dari populasi yang homogen. Selanjutnya di sini ada analisis data, yaitu tentang uji pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar siswa. Nah, setelah dilakukan uji persyaratan analisis dan hasilnya menunjukkan bahwa sampel distribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, yaitu apakah ada pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan. Nah, untuk menghitung pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan ini, peneliti menggunakan rumus perhitungan dengan menggunakan uji hipotesis, yaitu uji T, Polen Variance. Dapat dilihat di sini rumusnya. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil hitung sebesar 3,8 dan T tabel pada taraf signifikan sebesar 2,032. Maka diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu dengan 3,81 lebih besar dari 2,032. Dengan HA adalah pengaruh dan HO adalah tidak ada pengaruh, kriteria pengujian hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan HO ditolak. Maksudnya bahwa ada pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan. Sedangkan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Maksudnya bahwa tidak terdapat pengaruh model pembelajaran Take and Give berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Griahan.
Yang kedua yaitu uji besar pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar siswa. Untuk mengukur seberapa besar pengaruh model pembelajaran Tek and Gip ini yang berbantuan lembar informasi materi terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Geriahan, maka peneliti menggunakan rumus eta squared sebagai berikut, sebagaimana yang telah terlampir di layar berikut ini. Nah, perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa hasil perhitungan 0,30 lebih besar dari 0,14 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pengaruh model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi berpengaruh besar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Geriahan. Di akhir presentasi ini saya akan menyimpulkan dari hasil skripsi saya ini, yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar kognitif dengan ditunjukkan pada hasil penelitian. Nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dan yang kedua, penerapan model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi berpengaruh besar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Geriahan. Hal ini ditunjukkan dari hasil 0,30, berarti 0,30 itu lebih besar dari 0,14 yang menunjukkan bahwa model pembelajaran Tek and Gip berbantuan lembar informasi materi memiliki pengaruh yang besar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 5 Miss Alwaslia Geriahan. Nah, ini saya akan menyampaikan sedikit quotes dari Imam Syafi'i yang jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.